Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab baru yaitu Al-Mihnatu At-Tibbiyah yang artinya profesi medis. Di bab ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah profesi medis atau yang berkaitan dengan para dokter. Kemudian yang kedua berbagai macam penyakit serta yang ketiga adalah tempat-tempat yang berkaitan dengan kedokteran. Nah, mari kita mulai. Al-mihnatu tibbiyah, profesi medis. Idza sya'arna bimaradin fi jismina, apabila kita merasakan sakit di tubuh kita, nadhhabu ila tabibi fil mustashfa au fil iyadah. Kita pergi ke dokter di rumah sakit atau klinik. Nah, mari kita mulai mengenal berbagai macam profesi yang terkait dengan kedokteran. Yang pertama, hadza tabibun. Huwa tabibun am. Ini dokter. Ini dokter laki-laki. Dia dokter umum. Kemudian, apa saja yang dilakukan oleh dokter umum? Kita baca di sini. Huwa tabibun am. Ya'malu fil mustashfa. Dia dokter umum, bekerja di rumah sakit. Wa huwa yu'aliju anwa'al amradil mukhtalifah. Dan dia menyembuhkan macam-macam penyakit yang berbeda-beda. Mithla al-humma, was-su'al, was-suda' wal-ishal, waz-zukam, wa ghairiha minal amrad al-mutanawwi'ah. Yaitu seperti demam, batuk, pusing, diare, pilek, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, selanjutnya, hadhihi tabibatun. Hiya tabibatul uyun. Ini dokter perempuan. Dia dokter mata. Hiya tabibatul uyun. Ta'malu fi iyadatin khassah. Dia dokter mata, bekerja di klinik swasta. Hiya tabibatun mutakhassisatun fi mu'alajati amradil uyun. Dia dokter spesialis dalam penyembuhan penyakit-penyakit mata. Nah, selanjutnya. Hadza tabibun. Huwa tabibul asnani. Ini dokter laki-laki. Dia dokter gigi. Huwa tabibul asnani. Ya'malu fi iyadatin khassah. Dia dokter gigi, bekerja di klinik swasta. Huwa tabibun mutakhassisun fi mu'alajati amradil asnan. Dia dokter spesialis dalam penyembuhan penyakit-penyakit gigi. Selanjutnya, hadza tabibun. Huwa tabibul anfi wal uduni wal hanjarah. Ini dokter laki-laki. Dia dokter hidung, telinga, tenggorokan atau biasa kita sebut dengan dokter THT. Huwa tabibul anfi wal uduni wal hanjarah ya'malu fi iyadatin khassah. Dia dokter hidung, telinga, tenggorokan, bekerja di klinik swasta. Huwa tabibun mutakhassisun fi mu'alajati amradil anfi wal uduni wal hanjarah. Dia dokter spesialis dalam penyembuhan penyakit-penyakit hidung, telinga, dan juga tenggorokan. Nah, setelah tadi kita telah mengenal 4 profesi dokter, yaitu ada dokter umum, dokter mata, dokter gigi, dan juga dokter THT. Sekarang kita akan belajar bagaimana penyebutan dokter laki-laki dan juga dokter perempuan dalam bahasa Arab. Nah, di sini ada dokter laki-laki. Mari kita baca bersama. Hadza tabibun. Huwa tabibun amun. Ini dokter laki-laki. Dia dokter umum. Selanjutnya, hadhihi tabibatun. Hiya tabibatul uyun. Ini dokter perempuan. Dia dokter mata. Nah, jika kita perhatikan, kedua kalimat ini menggunakan kata yang sama, yaitu menggunakan kata ini dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab ternyata penyebutannya berbeda ya. Untuk laki-laki menggunakan kata hadza. Hadza tabibun. Kemudian untuk perempuan ternyata menggunakan kata hadhihi tabibatun. Menggunakan kata hadhihi.
Nah, apa sebenarnya yang membedakan? Yang membedakan adalah karena Tobibatun ini perempuan dan Tobibun ini laki-laki. Tandanya seperti apa? Apa yang menunjukkan bahwasannya Tobibatun ini perempuan? Tandanya itu adalah dengan adanya tak marbutoh di belakang. Nah, kebanyakan kata dalam bahasa Arab jika diakhiri dengan tak marbutoh di belakang, maka itu menunjukkan bahwasannya ini adalah untuk perempuan. Maka di sini ketika kita ingin menyebutkan kata ini, kita menggunakan kata hadhihi. Seperti itu. Sama halnya juga penggunaan kata huwa dan juga kata hiya. Jadi sama seperti bahasa Inggris, kita membedakan cara penyebutan dia laki-laki dan juga dia perempuan. Dalam bahasa Arab, huwa untuk dia laki-laki dan hiya untuk dia perempuan. Nah, jangan sampai salah ya dalam penggunaannya. Sekarang kita akan belajar tentang berbagai macam penyakit. Kalau tadi kita mengenal tentang dokternya, sekarang kita mengenal tentang penyakit-penyakitnya. Yang pertama, Indi suda'un. Sya'artu bi'alamin syadidin firro'si Laila. Aku mempunyai pusing atau aku pusing. Aku merasakan sakit parah di kepala pada malam hari. Indi zukamun. Sya'artu bi'alamin syadidin fil anfi sobaha. Aku pilek. Aku merasakan sakit parah di hidung pada pagi hari. Selanjutnya, Indi su'alun. Sya'artu bi'alamin syadidin fil hanjarah nahara. Aku batuk. Aku merasakan sakit parah di tenggorokan pada siang hari. Indi waja'us sinni. Sya'artu bi'alamin syadidin fis sinni Laila. Aku sakit gigi. Aku merasakan sakit parah di gigi pada malam hari. Indi ishalun. Sya'artu bi'alamin syadidin fil batni Laila. Aku diare. Aku merasakan sakit parah di perut pada malam hari. Indi jarahun fil yad. Sya'artu bi'alamin syadidin fil yad nahara. Aku mempunyai luka di tangan. Aku merasakan sakit parah di tangan pada siang hari. Sekarang kita belajar tentang tempat-tempat. Tadi kita belajar tentang penyakit-penyakit yang mungkin sering kita alami. Nah, sekarang bisa kita sebutkan dalam bahasa Arab. Yang pertama untuk tempat-tempat yaitu hadza mustashfa. Ini rumah sakit. Hadza mustashfa. Ini rumah sakit. Hadhihi iyadatut tabibil 'am. Ini klinik dokter umum. Hadhihi iyadatut tabibil 'am. Ini klinik dokter umum. Hadhihi ghurfatul intizar. Ini ruang tunggu. Hadhihi ghurfatul intizar. Ini ruang tunggu. Hadhihi ghurfatul fahsi. Ini ruang pemeriksaan. Hadhihi ghurfatul fahsi. Ini ruang pemeriksaan. Selanjutnya, hadhihi saydaliyatun. Fi saydaliyati adwiyatun katsirah. Ini apotik. Di apotik ada obat yang banyak. Sekali lagi, hadhihi saydaliyatun. Fi saydaliyati adwiyatun katsirah. Ini apotik. Di apotik ada obat yang banyak. Nah, selanjutnya kita juga belajar peralatan dokter. Adawatun tibbiyah, sama'atun, miqyasul hararah, miqyasul dhaghti. Peralatan medis, stetoskop, termometer, dan tensimeter. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini, yaitu kita sudah belajar tentang profesi dokter, penyakit-penyakit, dan juga tempat-tempat ya yang berkaitan dengan medis. Sekarang kita akan coba latihan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Ada 3 soal. Yang pertama,
Indi alamun fi nuktoh 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 atau titik titik titik. Ana musabun bis suda. Indi alamun fi. Aku merasakan sakit di. Ana musabun bis suda. Aku menderita pusing. Nah, sakit pusing ini menyerang apa? Seperti yang kita pelajari tadi. Nah, yang pertama, ar-ra'si, kepala. Ar-rijli, kaki. Al-yad, tangan. Al-batni, perut. Seperti yang kita tahu, bahwasannya pusing itu menyerang kepala ya. Jadi jawabannya adalah ar-ra'si atau alif. Indi alamun fir-ra'si, ana musabun bis suda. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, indi alamun fi nuktoh nuktoh nuktoh, ana musabun bis su'al. Indi alamun fi. Aku menderita sakit di. Nah, ana musabun bis su'al. Aku menderita batuk. Nah, kalau batuk ini menyerang apa? Ya, pilihannya ar-ra'si, kepala, ar-rijli, kaki, al-hanjarah, tenggorokan, atau al-batni, perut. Nah, seperti yang kita tahu, as-su'al atau batuk itu menyerang tenggorokan ya. Jadi jawabannya adalah al-hanjarah. Ya, betul. Jawabannya al-hanjarah atau jim, tenggorokan. Nah, kita ke soal terakhir. Asy'aru bil humma. Aku merasakan demam. Sa'adhabu ila, aku akan pergi ke. Jadi kalau kita merasakan demam, kita akan pergi ke dokter apa? Ya. Tabibul asnani, apakah pergi ke dokter gigi? Tabibun amin atau pergi ke dokter umum. Kemudian ada juga tabib al-uyun atau pergi ke dokter mata kalau kita merasakan demam. Dan yang terakhir, atau kita pergi ke dokter hewan. Tabib bitori, artinya dokter hewan. Nah, kalau kita merasakan demam, pastinya kita pergi ke dokter umum ya. Jadi jawabannya tabib bin am. Betul sekali. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.